Ya, salam teman-teman, sola scriptura, dimanapun berada. Ya, terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan sampai hari ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan melalui channel ini. Teman-teman, dalam video kali ini ada satu pembahasan yang diperdebatkan tentang penyaliban Yesus, bahwa Yesus yang disalib itu adalah bukan Yesus tapi diserupakan. Nah, kalau kita berpikir secara logika kita, tentu diserupakan itu berarti ada seseorang yang diambil untuk menggantikan. Nah, kalau kita secara logika, siapa manusia di dunia ini yang mau untuk menggantikan dalam penderitaan? Tentu kalau kita lihat, teman-teman, tidak ada yang mau. Dan hanya satu pribadi yang mau menderita bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita akan lihat perdebatan itu dalam video yang akan saya unggah ini, dan mari kita perhatikan dan kita simak bersama-sama. Bagi umat Islam, Nabi Isa. Bagi umat saudara kita, umat Kristiani adalah Yesus. Nah, saya mengenalnya gini, kalau dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin nasubiha lahum. Tetapi sesungguhnya kan kaum Israel itu membangkang dulu di ceritanya, di kisahnya itu, di sejarahnya. Jadi sebenarnya yang disalib itu bukan yang mati di kayu salib lah. Kalau di umat Kristiani itu sebenarnya bukan Nabi Isa. Siapa? Atau nah, wa masolabuhu, tetapi orang yang mengejar di sejarahnya itu, yang ingin membunuh Nabi Isa itu, yang diserupakan oleh Allah. Sebenarnya itu. Oke. Itu adalah tipu daya. Sedangkan Nabi Isa. Oke. Abang tahu cerita ini dari mana? Dari Nabi Muhammad bukan? Dalam Al-Quran, Iya. Terus dari hadis Rasulullah. Iya, ini kan Quran nggak mungkin ditulis kalau nggak dari Muhammad, toh, betul nggak? Enggak, kalau Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Enggak, saya nggak nanya itu, Bang. Abang tahu cerita itu dari mana? Dari Al-Quran. Ya, Al-Quran nggak mungkin ditulis kalau nggak Muhammad nggak ngomong, kan? Betul nggak? Iya. Cuman Al-Quran itu 100% murni adalah kalamullah, firman Allah. Oke. Itu firman Allah ya? Iya. Iya, sekarang saya tanya, Bang. Yang nulis Quran siapa? Generasi di bawahnya Rasulullah. Generasi di bawahnya Rasulullah ini bisa nulis gitu dari mana? Apakah generasi ini juga Nabi? Bukan, para sahabat Nabi. Para sahabat ini dapatnya dari mana? Dari Rasulullah. Nah, berarti kisah tentang Isa yang dituliskan para sahabat itu berasal dari Muhammad, toh? Iya, cuman Nabi Muhammad menyampaikan. Iya, saya tahu. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Abang, menurut Abang ya, mungkin nggak Nabi Muhammad tahu seperti itu kalau Muhammadnya nggak ada di zamannya Isa? Ya tidak mungkin. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Karena Allah yang memberitahu dia. Oke, kalau Allah memberitahunya, kira-kira Allah ada nggak di abad 1 melihat Nabi Isa demikian yang diceritakan? Iya, adalah. Oke, kalau Allah ada di abad 1, baik. Kalau Allah ada di abad 1, siapa yang sudah menyembah Allah di abad 1? Siapa yang sudah beragama Islam? Nah, sebelum Islam hadir, kan makanya umat Muslim itu, Mbak, harus percaya, wajib mengimani 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Saya nggak tanya itu. Kalau memang Allah itu tahu peristiwa Isa, ya, yang seperti abang ceritakan tadi, Allah ini ada tidak di abad 1?
Bahkan sebelum abad 1, sebelum ada Ya, apa-apa. siapa yang menyembah Allah di abad 1 dengan agama Islam? Ya ciptaannya semuanya, Mbak. Siapa? Orang Israel nggak menyembah Allah, mereka tidak beragama Islam. Pengikutnya Yesus tidak ada yang agama Islam, semuanya Kristen. Islam Islam datang terakhiran kan. Kalau Islam datang terakhir, kan nyembahnya juga Allah, bukan Allahnya orang Israel kan? Sebelumnya agama samawi semuanya sama, satu Tuhan yaitu Allah, Mbak. Sekarang saya tanya, Allah ini kenapa dia nggak tahu bahwa Yesus disalib? Kenapa Allah nggak tahu bahwa Yesus itu beneran disalib? Semuanya itu karena kehendak Allah, Mbak. Bukan, saya tanya. Kalau Allah ada di abad 1, kenapa dia tidak tahu bahwa seluruh bangsa Israel menyaksikan penyaliban Yesus? Kata siapa Allah tidak tahu, Mbak? Kalau gitu kenapa dia bilang diserupakan? Loh, Allah yang menyerupakan. Artinya begini. Baik, kalau diserupakan, dengan siapa lah diserupakan? Siapa yang diserupakan? Dengan siapa orang yang diserupakan? Siapa namanya? Nah, kalau namanya loh, makanya kalau ada namanya, Mbak. Cuman saya kalau ngomong tanpa dalil saya dikira bohong kan, dikira percuma kan. Nah, cuman saya nggak buka kitab. Ada, Mbak. Wa ma qatalahu wa ma salabuhu lakinna subiha lahu. Saya tahu surat Ali Imran itu, saya tahu persis, saya tahu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Allah tahu ada peristiwa penyerupaan, siapalah nama orang yang diserupakan itu? Nah, maka dari itu ada di kitab itu. Nah, kan dalam Islam begini, Mbak. Dalam Islam begini, sesuatu yang tidak yang tidak ada di Al-Quran itu adanya di hadis. Begitu. Nah, seperti perintah sholat. Kakak bisa cari di Al-Quran yang 30 juz itu, yang berapa ribu ayat itu, tidak ada gerakan. Kan umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu, kayak berdiri sambil sujud, itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Kalau di Al-Quran hanya as-sholatu lidzikri, hanya perintah sholat untuk menyembahku, kata Allah. Cuman gerakan-gerakan seperti itu adanya di hadis. Jangan bilang di hadis, Bang. Nih. Ini, abang tahu ini siapa? Ini orang Kristen abad 1 udah sembahyang gini, Bang. Jadi abang nggak usah nyarah hadis. Ini di gereja banyak gini, Bang. Ya, ini di gereja banyak begini. Di abad 1 udah gini, Bang. Gak usah dicari di hadis. Abang datang ke gereja udah sembahyang, Bang. Beda, Mbak. Serius? Sembahyangnya umat Islam itu saja kan meniru gerakan. Mana ada sujud? Bilang gitu kan? Mana ada sujud? Mana ada sujud itu? Mana ada sujud? Tunggu ya. Kita tunggu. Yeah. Ya. Jadi kalau abang bilang ya di Quran Anda tidak ada, di hadis ada, di gereja udah banyak, Bang. Ya, biar abang tahu, di gereja orang Kristen itu udah melakukan ini. Melakukan apa itu? Sembahyang, udah sujud, udah ruku, bahkan ada tertulis.
Bacaannya seperti apa? Bacaannya doa Bapak kami. Hah? Bismil abi wal ibn wal rohul kudus amin. Gitu. Kan itu nggak ada gerakan seperti saya sholat. Ada semua. Ada semua. Makanya tadi saya tunjukin. Mana bacanya? Nih, abang jangan bilang bang, ini orang Kristen bang. Iya, coba nyampe selesai. Ini orang Kristen, jadi abang kalau mau tahu kayak gitu, bukan di hadis bang, di gereja banyak. Tapi bang, di gereja adanya hanya joget-joget. Abang jangan underestimate. Yang abang lihat tadi itu saya sembahyang seperti itu. Tapi kayak saya mau kembali yang tadi. Coba bacaannya masa sesimpel itu? Banyak bang, tapi saya mau yang tadi ya. Ini saya mau membuktikan Isa ini diserupakan. Kalau Allah mau tahu ada penyerupaan, dengan siapa lah dia diserupakan? Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah kaum yang mau membunuh Nabi Isa, yang mengejar Nabi Isa. Kenapa Isa dikejar? Apa salah Isa? Nah, karena kaumnya Bani Israel ketika itu tidak percaya. Tidak percaya apa? Iya, membangkang atas apa ya? Atas ajaran Nabi Isa. Emangnya apa ajaran Nabi Isa? Ya, Islam. Bang, kalau ajaran Isa itu adalah Islam, kenapa muridnya Isa nggak ada yang Islam? Agama Islam itu kata Islam Isa mengajarkan Islam. Kenapa orang Israel nggak ada yang Islam? Ajaran Samawi yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa nggak ada yang Jadi Nabi Islam kan setelahnya Nabi Isa, generasi setelahnya, Mbak. Oke, sekarang saya tanya, pengikutnya Isa disebutnya apa? Bani Israel. Oh ya, Bani Israel. Harusnya kalau kalian mengikuti Tuhan yang disembah Isa, harusnya kalian jadi Bani Israel, jangan jadi Islam. Makanya Kenapa yang gini bang, yang duluan ada, kenapa nggak diikutin yang kemudian? Malah yang kemudian yang diikutin yang terakhir itu. Musa nggak pernah ngaku Islam, kalian suruh paksa jadi Islam. Isa tidak Islam, kalian paksa mengajarkan Islam. Kok bisa yang tua malah nurutin yang baru lahir? Logikanya di mana? Sudah. Nah, begini. Nabi Isa saja dalam Al-Quran dikatakan akan datang utusan atau rasul seperti saya, kata Nabi Isa dalam Al-Quran itu, yang namanya Ahmad. Ahmad itu adalah Muhammad. Coba dalilnya mana? Di Al-Quran. Surah berapa? Saya gak megang Al-Quran karena saya lagi Bang. Karena saya Gini bang. Kalau Isa mengatakan itu, harusnya kau kasih lihat Injilnya Isa, menuliskan itu. Kalau kau sebutkan di Quran, ya bisa jadi si Quran ini yang malah memalsukan data itu. Kalau kamu bisa menunjukkan di dalam Injilnya Isa akan ada utusan seperti aku, ya, yang namanya Ahmad, baru gue percaya. Mana Injil Isa yang menyebutkan itu? Tunjukkan dulu sama saya, Isa betul-betul menuliskan itu. Loh, kalau dari Quranmu, dari nabimu, saya tidak bisa percaya. Itu namanya pernyataan sepihak. Ya, bisa jadi itu typo. Coba, mungkin nggak bang? Mungkin nggak Injilnya Isa aja tidak menulis itu, terus orang menuliskan demikian. Ada loh bang, kasus pemalsuan surat wasiat. Yang udah mati nggak menulis wasiat, tapi keturunannya yang kesini malah menuliskan wasiat seperti itu. Wasiat itu akan sah kalau
memang si orang yang menyerahkan wasiat itu yang menulisnya sendiri? Ini mana bisa Bang kayak gini? Ini secara logika cacat. Kenapa? Isanya sendiri tidak pernah ada menulis Injil lalu menubuatkan yang seperti itu. Bisa jadi itu. Masalahnya begini. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah dirubah-rubah, sudah diotak-atik. Oke, kalau dirubah bisa dibuktikan nggak apa yang berubah dari yang sebelumnya dengan yang baru? Karena ini, kalian ini ya, cocokologinya gitu. Ya, oh udah dirubah-rubah, mana? Yang aslinya yang mana? Yang dirubahnya yang mana? Semua nggak bisa Ya, makanya dibuktikan. Ya maka dari situ ya kayak gini. Itu nggak sesuatu yang nggak bisa dibuktikan kok. Percaya. Coba Bang, gini ya Bang ya. Gini aja lah. Ini simpel aja ya. Coba tunjukkan juga dari Injil apapun, dari Bible apapun, kapan, di mana letaknya, apa maksudnya gini, di mana perkataan pengakuan Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, inilah aku Tuhan dan sembahlah aku. Oke. Kalau pernyataan gitu, saya bisa tunjukkan Fir'aun mengaku Tuhan dan minta disembah. Mau? Saya nggak minta Fir'aun, perkataan Yesus. Iya, Yesus nggak pernah bilang gitu. Yesus nggak pernah bilang itu karena dia tidak mau sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu Bang, dari dulu mengaku Tuhan dan ingin disembah. Makanya Yesus nggak mau pakai trik yang sama. Tuhanmu mau jadi manusia. Kok mau jadi manusia? Mau Iya, mati. karena dia Tuhan, karena dia bisa. Fir'aun nggak bisa. Apa bedanya dengan manusia? Dia menjadi seperti manusia, berarti dia sebelumnya bukan manusia toh? Makasih loh Bang. Kenapa dia mau menjadi manusia? Loh, Abang lagi ngakui dia sebelumnya bukan manusia. Ya toh? Pertanyaanmu aja sudah mengakui dia bukan manusia. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Karena dia sebelumnya Tuhan kan. Coba sekarang saya tanya Bang, mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia? Bang, mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia? Enggak lah. Karena manusia yang nggak manusia pengen jadi manusia, berarti sebelumnya sebelumnya Tuhan, bukan manusia. Mana pengakuannya Yesus kalau dirinya Tuhan? Dia nggak mau kayak Fir'aun, serius. Iya, saya tidak mau jadi seperti Fir'aun, tidak mau menjadi. Kalau saya ya, andaikan saya bukan Muslim, daripada memilih Yesus jadi Tuhan saya, lebih baik Fir'aun jadi Tuhan saya. Oke, Bang, Abang pernah nggak mengaku kepada orang jadi manusia? Masih lebih mulia. Sekarang Yesus hanya dipakein kolor, disembah. Mulai menghina ya Bang ya? Bukan maksudnya derajatnya. Makanya kalau saya boleh memilih daripada menuhankan Yesus, mending saya menuhankan Fir'aun. Oke, Bang, Abang manusia betul? Menurutmu? Enggak, jawab aja. Abang manusia nggak? Loh, menurutmu? Iya, pernah nggak manusia mengaku dirinya manusia, Bang? Pernah. Oke, Abang aja nggak pernah. Abang manusia, tapi Abang nggak pernah mengaku menjadi manusia. Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Kata siapa nggak pernah? Oke. Fokus. Anda aja manusia, tidak pernah mau mengakui diri Anda manusia. Kenapa? Karena orang tahu kamu manusia. Jadi kamu nggak perlu mengaku kamu manusia. Demikian Tuhan Yesus.
dengan Tuhan Yesus, Dia Tuhan, Dia tidak perlu mengaku Tuhan. Karena Dia sejatinya Tuhan. Dan dunia tahu Dia Tuhan. Nyampe gak? Nyampe gak? Nyampe gak? Kalian harus nyampe di sini dengan logika. Ya, ini saya naik 10% di kepala saya. Ya, oke. Kamu aja yang manusia, nggak mau mengaku dirimu manusia. Malah kamu mau nanyakan saya kan, menurut Ngana, gitu kan? Karena manusia tidak pernah mengaku manusia. Demikian Tuhan. Tuhan tidak pernah mengaku-ngaku jadi Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan, mana dalilnya? Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah. Tuhan saya stylenya bukan iblis. Karena iblis ada bang, yang pengen diaku untuk disembah. Ya, karena yang mau jadi Tuhan dan yang mau disembah itu iblis, Fir'aun, dan ilah-ilah lain. Jadi silakan pilih kelas Anda dan kelas Tuhan Anda. Seperti itu bang. Ya, kita dikit aja cuap-cuap, tapi ngotak. Oke? Paham ya bang ya? Abang aja manusia nggak mau ngaku jadi manusia. Gimana dengan Tuhan? Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan?